para pengunjung Taman Safari Indonesia. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya siang hari ini? Baik yang luar biasa yang selalu kami. Selamat datang di pentas penerbangan burung-burung mangsa. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Bird of Prey presentation at Taman Safari Indonesia. Para pengunjung, di mana pada kesempatan siang hari ini kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana sisi kebiasaan ataupun natural behavior dari burung-burung mangsa, burung elang, burung hantu dan juga burung-burung warga yang nantinya akan kami fix tepat di hadapan Anda. Bagaimana ketika mereka sedang mengintai, meluncur, menangkap, bahkan hingga menikmati hasil perburuannya. Dan di sini bersama saya Karina, teman ikan sana Mbak Rama dan juga Mbak JJ. Mana dari semangat tepuk tangannya lagi? Para pengunjung Taman Safari Indonesia, perlu kita ketahui saat ini keberadaan dari burung mangsa itu sudah jarang sekali kita temukan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, yakni perburuan satwa secara liar, jual beli satwa secara ilegal, dan juga kerusakan alam. Apabila hal itu terus kita biarkan, maka suatu saat nanti mereka akan punah, dan sekali mereka punah tidak akan pernah tercipta kembali. Dan tanpa Anda sadari, saat ini beberapa pasang mata dari burung mangsa sudah banyak mengintai Anda. Darah belakang Anda, samping kiri, samping kanan, bahkan jauh dalam hutan yang ada di atas sana, dan bisa Anda lihat. Ini dia, mana dari semangat tepuk tangannya dulu. Tidak boleh merokok ya. Ini dia burung mangsa dari jenis elang laut putih ataupun white, juga merupakan sosok rapper terbesar yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang terbesar, mereka sering kita jumpai adalah Kalimantan dan Sumatera. Jawa dan Bali sudah jarang sekali kita temukan. Dan untuk rapper yang satu ini, mereka dijuluki sebagai mesin terbang hidup dengan mencapai 100 meter dan terbang dan mencapai 115 km per jam. Mengawali penerbangan kami yang pertama, mana dan semangat tepuk tangannya lagi. Naik gitu. Para pengunjung Taman Safari Indonesia, bangsa suatu ketika musim berkembang biaklah tiba, mereka akan membuat sarang di atas permohonan yang cukup tinggi dengan menggunakan sepukan ranting-ranting pohon kering yang akan disusun. Bisa Anda lihat di sebelah pojok kanan Anda itu ada gambaran dari sarang mangsa. Manakah sang pemilik sarang saat ini berada dan sedang berburu jauh dalam hutan yang ada di atas sana. Dia akan kembali ketika musim berkembang biaklah tiba, dan tentu saja saat memprotek sarangnya dari berbagai macam gangguan. Anda lihat ada seorang yang mengganggu sarang dari burung mangsa. Apa reaksi dari sang pemilik sarang? Apakah dia akan tinggal diam begitu saja, ataukah sebaliknya? Saat ini sang pemilik sarang sedang mengintai jauh dalam hutan yang ada di atas sana. Up there. Langsung bercerita sarangnya. Hati-hati, awas. Dia pun langsung mengusir sang pengganggu sarang tersebut. Dan apabila sarangnya sudah rasa diaman, dia pun akan melakukan perburuan yang ada di atas permukaan air. Rapper yang saat ini sangat mewah sekali dalam berburu ikan yang ada di atas permukaan air. Ini dia, here we go and action. Mana ada semangat tepuk tangannya lagi. Bisa Anda lihat
para pengunjung bagaimana kepiawaian rektor yang satu ini ketika sedang berburu ikan yang berada di atas permukaan air. Masih dari jenis yang sama, burung mangsa dari jenis elang laut burung putih ataupun white bellied seagull. Dan untuk penyebarannya sendiri tidak hanya di Indonesia saja, mereka tersebar luas di Bombay, India, Filipina, Malaysia, bahkan hingga ke Australia. Dan dua hal yang sama dengan burung mangsa, saya perhatikan, mereka menciptakan kaki dan paruh yang sangat kuat dan tentunya tajam. Bahkan ia mampu mengangkat beban mangsanya yang berukuran 1,5 dari bobot tubuhnya sendiri dan langsung membawanya ke udara. Jangan lupa, inilah dia sosok rektor terbesar yang ada di Indonesia, the white bellied seagull. Sahabat Indonesia, perlu kita ketahui untuk burung mangsa sendiri tidak hanya dari jenis burung elang saja, ada pun dari jenis-jenis burung hantu. Dan selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa burung hantu mereka hanya mampu aktif pada waktu malam hari saja, namun itu sebuah besar karena burung hantu mereka pun mampu aktif pada waktu siang ataupun sore hari dengan menggunakan indera pendengarannya yang sangat tajam. Dan selain itu burung hantu mereka memiliki sifat oportunitis ataupun sering mengambil keuntungan dari satwa-satwa yang lainnya, dan biasanya mereka menemui sarang yang sudah ada sepertinya di lumbung padi, bahkan di lubang-lubang pohon. Saya perhatikan sedikit gambaran dari sarang burung hantu, lubang-lubang pohon. Ini dia burung hantu dari jenis barak pipis awal, dan seperti hal namanya mereka sering memakan ikan, katak, kadal, dan juga makhluk air lainnya. Saya perhatikan mereka memiliki bola mata yang lebih terang. Itu dikarenakan mereka mampu aktif antara 16 hingga 24 jam very terang. Namun mempunyai bulu di atas kepalanya. Bulunya ini namanya tapi tetapnya akan berdiri ataupun bereaksi apabila merasa terancam keberadaannya oleh para predator ataupun mangsanya. Dan kenapa burung yang satu ini dinamakan dengan burung hantu? Selain aktifnya pada malam hari, mereka memiliki kepakan sayap yang sangat halus sekali. Kali ini kita akan dengarkan ketika yang bukan aktif terbang, apakah sang-yang terdengar ataukah tidak sama sekali. Dan memang untuk burung yang saat ini mereka kenapa dinamakan dengan burung hantu, mereka dilengkapi dengan jumbai yang berada di kedua bulu sayapnya yang berbentuk sebuah sisir dan berfungsi untuk membuyarkan frekuensi suara yang ada di sekitarnya. Jadi dia mampu datang dan pergi tanpa ada mangsanya, layaknya seperti hantu. Dan selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa burung hantu mereka adalah partnernya dari para hantu. Namun itu sebuah kesalahan. Burung hantu mereka adalah partnernya dari para petani, dikarenakan makanan pokok dari burung hantu adalah tikus, dan tikus merupakan musuh dari para petani. Banyak para petani yang memakai burung hantu. Burung hantu mereka mempunyai 2 sampai 3 banyak. Dulu kurang lebih 1.300 setiap tahun. Jadi keberadaan burung hantu sangat membantu para petani memberantas hama ya. Untuk burung hantu taman sahabat Indonesia, mana dan semangat untuk tanya lagi. Oke, para pengunjung Indonesia kaya akan berbagai jenis unggas, tidak hanya dari burung-burung bangsa, tapi kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana sisi kebiasaan dari burung endemik Indonesia yang jarang kita jumpai keberadaannya di negara-negara yang lain. Saya perhatikan sedikit gambaran dari sarang burung yang ada sedikit paruh keluar, itu adalah paruh dari sarang betina. Memberikan kode kepada yang jaga betina, dan juga anak-anak yang sarang sudah mulai sarapan. Bisa silakan. Ini adalah seorang anak kandung dari jenis emas, dan di manakah induk yang jantan sambil berada di mencari makanan sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kepada betina dan juga anak yang ada di dalam sarang. Dan jauhnya induk meninggalkan sarang, tidak akan
lupa kepada ibu betina dan juga anak yang ada di dalam sarang dan bisa melihat. Ini yang jantan dan itu betina akan menuju bagi para monyet besar. Makanya itu cuma air liur, kotoran beserta lumpur menyisakan kembang untuk tempat penyimpanan makanan. Dan tahukah Anda untuk burung yang saat ini mereka bersifat terbangun mono dan murni. Jadi apabila salah satu pasang mati maka satu pasang lain akan dibunuh diri ataupun sulit pindah ke lain hati. Dan apabila usaha berapa itu dan mampu terbang akan betina akan beberapa sekarang sedikit demi sedikit mempergunakan paruhnya yang sangat kuat membukakan jalan bagaimana untuk terbang sendiri dan mencari makan sendiri tanpa dibantu oleh induk yang jantan. Saya perhatikan tutup suara pun sudah mulai dilakukan, anak pun sudah mulai terlihat dan tersabar untuk sudah melakukan aktivitas terbang untuk yang pertama kalinya. Ini dia anak burung hampir dari divisi lama. Dan tentunya untuk betina pun dia tidak akan diam begitu saja, dia pun akan segera keluar memastikan bahwa sang anak telah terbang secara sempurna. Nah ini kita lihat dengan pergerakan induk yang betina, ini dia. Dan kita bandingkan para pengunjung untuk membedakan antara yang jantan yang betina itu sangat mudah sekali. Yang jantan mereka menggulung udara yang berwarna kuning, yang betina mereka menggulung udara yang berwarna biru, dan dari burungnya sendiri sudah sangat jelas berbeda. Dan burung yang satu ini mereka dijuluki sebagai zokori ataupun penyemai bibit-bibit tanaman. Jadi ketika ia makan buah seperti ini, biji dalam buah tersebut tidak akan hancur, sedangkan burung paling bengkok akan putus lalu akan dikeluarkan kembali melalui proses yang ataupun perdagangan darah yang dia bahkan yang sangat tahu di seluruh kawasan Nusantara burung hornbill dari jenis burung lama. Dan untuk burung hornbill sendiri tidak hanya yang berukuran sedang, kali kami akan memperlihatkan kepada Anda burung hornbill terbesar yang ada di Indonesia, burung hornbill dari jenis rangkong badak ataupun rhinoceros hornbill. Dan bisa Anda lihat rhinoceros hornbill ataupun burung enggang sulap bukan ataupun digemari oleh masyarakat budaya karena mereka beranggapan bahwa burung yang satu ini adalah titisan dari para leluhurnya, dan selintas baunya ini sangatlah mengerikan. Justru keindahan terdapat di bagian kepalanya tersebut, dan dapat dibuktikan wanita budaya yang telah beranjak dewasa mereka akan ditabuh dari lengan, tubuh dan kaki dengan bentuk paruh enggang cula, dan ini menandakan suatu kesaktian dan juga kesuciannya. Namun sayangnya keberadaan ini sudah jarang sekali kita temukan karena banyak para pemburu liar burung yang saat ini hanya untuk diambil di bagian paruh tersebut. Dan untuk membedakan antara yang jantan dan yang betina ini sangat mudah sekali. Jantan mereka memiliki bola mata yang berwarna keras, betina mereka memiliki bola mata yang berwarna putih. Dan untuk makanan pokok dari burung hornbill adalah buah dari pohon ara di Indonesia. Terdapat kurang lebih 600 jenis buah pohon ara dan 200 diantaranya adalah makanan pokok dari burung hornbill. Dan seperti inilah sisi kebiasaan dari burung hornbill. Berbeda lagi dengan burung mangsa. Burung mangsa suatu ketika mereka melakukan aktivitas terbang burung mangsa, ia akan mengintai mangsa yang terlebih dahulu dari arah yang tinggi, dan setelah mangsa ini terkunci, ia pun akan meluncur dengan sangat cepat. And look at that, the brown mini pie.
biopolon. Mangsa mereka berada di atas puncak rantai makanan ataupun top predator. Jadi bisa dijadikan indikator suatu alam. Apabila bisa memasang masih terlihat aktif dari burung-burung mangsa, sedangkan kawasan tersebut masih terjadi sebagiannya. Sebaliknya, apabila di satu kawasan sudah tidak terlihat aktif dari burung-burung mangsa, sedangkan kawasan tersebut sudah tidak lagi sebaik. Karena itu, mari kita jaga, rawat dan lindungi mereka sepenuhnya kita menjaga dan merawat teman terdekat yang ada di antara kita. Menjaga mereka. Tidak perlu memelihara mereka di area pekarangan rumah. Cukup biarkan mereka tinggal bebas seperti di alam habitat aslinya. Seperti hanya burung Garuda. Dan selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa burung Garuda itu adalah burung mitos belaka. Burung Garuda itu ada burung yang nyata, namanya itu burung elang Jawa ataupun Java Eagle. Dan setelah 30 tahun kami menunggu, akhirnya telah berhasil menetas 8 ekor burung Garuda di Taman Safari Indonesia. Ini dia. Ini dia salah satu burung Garuda yang telah terletak di Taman Safari Indonesia. Bisa sini. Kami tahu sama lembaga konservasi ekstrim. Kami sudah untuk melaksanakan satwa-satwa endemik Indonesia maupun eksotik dunia agar terhindar dari punah dan dapat kita jumpai di masa depan. Itu bagi anda yang ingin serta dalam menyambutkan maka dengan Taman Safari destinasi wisata anda keluarga beserta anak jangan pernah karena mereka pula tidak akan pernah tercipta kembali. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kita peduli, satwa pun pasti akan lestari. Save our planet and save our wildlife. Singkat, perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa dan kesempatan and bye-bye. See you next time.